Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri dari segala hadas, baik itu hadas kecil maupun besar. Salah satunya adalah mandi wajib ataupun mandi junub yang merupakan mandi hadas besar, yang perlu dilakukan oleh seorang muslim, untuk membersihkan dan mensucikan dirinya dari hadas besar, dengan membasahi seluruh anggota badan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." Quran Surah An-Nisa, ayat 43. Lalu apa penyebab seorang muslim harus mandi wajib atau junub? Berikut adalah perkara yang menjadi sebab seorang muslim menunaikan mandi wajib. 1. Keluarnya air mani. Ciri-ciri air mani biasa sesuatu yang keluar dari kemaluan berupa cairan kental yang berwarna putih, membuat lemas dan nikmat ketika keluar, baunya khas seperti adonan tepung ketika masih basah. Ketika seorang muslim baik laki-laki maupun wanita mengeluarkan air mani baik sengaja maupun tidak disengaja, maka diwajibkan untuk mandi junub. Hal ini disampaikan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya, mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air mani." Hadis riwayat Muslim nomor 343. 2. Keluar mani akibat mimpi basah. Terkadang tanpa disadari, ketika tertidur kita bermimpi bersetubuh dengan pasangan atau lawan jenis, sehingga mengeluarkan air mani tanpa disengaja. Namun hal ini tetap menjadi penyebab seorang muslim wajib untuk mandi junub. Dijelaskan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah, sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 236 dan Tirmidzi nomor 113. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Ummu Sulaim, istri dari Abu Yalhah, datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, jika dia melihat air." Hadis riwayat Bukhari nomor 282 dan Muslim nomor 313. Barang siapa mimpi bersetubuh dan tidak melihat adanya air mani, maka dia tidak wajib mandi. Dan barang siapa melihat air mani, sedangkan dia tidak ingat apakah dia mimpi bersetubuh, maka dia tetap wajib mandi. 3. Bertemunya dua kemaluan, yaitu memasukkan kepala zakar kemaluan laki-laki ke dalam farji kemaluan perempuan, dengan memasukkan seperti ini menyebabkan mandi wajib, walaupun ia keluar mani ataukah tidak. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, maksudnya menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi." Hadis riwayat Bukhari nomor 291 dan Muslim nomor 348. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini," yang dimaksud adalah Aisyah, namun tidak keluar mani. Kemudian kami pun mandi. Hadis riwayat Muslim nomor 350. 4. Ketika berhentinya darah haid dan nifas. Wanita yang telah selesai atau suci dari haid atau nifas darah setelah melahirkan, maka ia wajib mandi janabah, sebelum diperbolehkan melakukan ibadah seperti salat, puasa, membaca Al-Quran, tawaf, dan lain-lain. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci,
maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam hadis pun dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Fatimah binti Abi Hubaisi, apabila kamu datang haid hendaklah kamu meninggalkan salat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan salat. Hadis riwayat Bukhari nomor 320 dan Muslim nomor 333. Bagi suami jika ingin berhubungan intim dengan istri yang baru suci haid, diperintahkan pada istri untuk mandi lebih dahulu barulah boleh berhubungan intim atau bersetubuh dengan suami. 5. Ketika orang kafir masuk Islam, mualaf. Orang kafir yang baru saja masuk Islam atau mualaf, maka diwajibkan untuk dia mandi wajib. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Qais bin Ashim radhiyallahu anhu. Aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin masuk Islam. Lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidara. Hadis riwayat An-Nasai nomor 188, Abu Daud nomor 355, dan Tirmidzi nomor 605. 6. Kematian. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya. Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus wewangian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1253 dan Muslim nomor 939. Yang wajib dimandikan di sini adalah setiap muslim yang mati, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, orang merdeka atau budak, kecuali jika orang yang mati tersebut adalah orang yang mati di medan perang, ketika berperang di jalan Allah dengan melawan orang kafir. Adapun yang mati syahid tidaklah wajib dimandikan karena berdasarkan hadis dari Jabir, ia menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkan mereka yang meninggal dunia pada perang Uhud dengan darah-darah mereka dan tidak dimandikan, tidak pula disalatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1343. Demikianlah perkara yang menyebabkan seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan mandi wajib sesuai syariat Islam. Adapun tata cara mandi junub secara terperinci dijelaskan melalui hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, dahulu, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mandi janabah junub, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwudu sebagaimana berwudu untuk salat. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut. Hingga jika beliau menganggap telah cukup, beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya. Kemudian beliau basuh kedua kakinya. Hadis riwayat Muslim nomor 330, Abu Daud nomor 248, dan Ibnu Majah nomor 603. Semoga kita mendapatkan hidayah, keberkahan dan ketentraman dalam menjalani hidup ini sesuai dengan syariat Islam. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.